Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu dengan husuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tetapi Yesus Kristus akan tampil sebagai Hakim Agung yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah ini untuk membangun iman serta menyadarkan kami, supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dengarlah doa permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Coba kidung jemaat kita dibagikan untuk jemaat kita yang hadir. Baik Bapak Ibu, kita kembali angkat pujian melalui pelengkap kidung jemaat nomor 7 ayat 1 dan ayat 2. Bersyukurlah pada Tuhan
Serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, menderita, sengsara, dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit, naik ke surga, menjadi pembela bagi orang percaya. Ya Tuhan, betapa agung karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Namun, kami sering kurang menyadari akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, dan kurang menghayati makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu dikarenakan keangkuhan kami, sehingga tidak menghargai kasih karunia-Mu, serta disebabkan kurangnya penghayatan kami akan firman-Mu. Kini kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, baharuilah hati, serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas perbuatan serta kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41, ayat 1, 2, dan 4. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang.
keji. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Acara khusus baptisan. Kita bernyanyi, kami mengundang Bapak dan Ibu yang akan menghantar anak untuk menerima baptisan kudus dari Tuhan untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 304 ayat 1 dan ayat 4. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Buatlah dia anak pepenuh, dan namanya yang kini disebutkan Kau tulis dalam kitab kehidupan, jadi anggota tubuh putramu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu membawa anak ini sesuai dengan perintah-Mu. Kuduskan dan berkatilah mereka supaya hidup, bertumbuh, dan menjadi dewasa di dalam iman kepadamu. Dengarlah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptis, dengarkanlah pesan dan perintah Tuhan Yesus yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan ini adalah pelaksanaan dari amanat tersebut, di mana setiap orang yang telah dibaptis di dalam nama Kristus, ia telah dibaptis dalam kematiannya, dan dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah bangkit dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian jugalah kita yang dibaptis memasuki kehidupan yang baru. Dan oleh karena itu, semua dibaptis dalam satu roh, maka kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Setiap orang yang dibaptis memperoleh keampunan dosa dan menerima anugerah Roh Kudus. Inilah janji Allah untuk saudara dan juga untuk anak-anakmu, di mana Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Yang percaya dan dibaptis beroleh keselamatan. Oleh sebab itu,
ikrarkanlah pengakuan iman kita bersama-sama dengan jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Sama seperti pengakuan iman semua orang percaya di muka bumi ini sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara telah mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan baptisan kudus dan juga telah mengikrarkan pengakuan iman. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki anak saudara dibaptis ke dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus sesuai dengan pengakuan iman saudara? Apakah dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara berjanji, bersedia membawa anak saudara ke gereja untuk mempelajari firman Tuhan supaya menjadi warga yang hidup bagi Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara berjanji dan bersedia? Apakah saudara berjanji dan bersedia membimbing, mendidik anak-anak saudara dengan firman Tuhan supaya iman mereka bertumbuh melalui pemahaman serta ketaatan kepada firman Tuhan? Apakah saudara berjanji dan bersedia? Apakah saudara dengan segenap hati ingin menyerahkan anak saudara kepada Tuhan? Apakah saudara dengan segenap hati bersedia melaksanakan pengakuan dan janji saudara? Apakah dengan segenap hati? Dengan demikian, saudara telah berjanji kepada Allah di hadapan jemaatnya. Tetaplah setia melakukan dan memelihara janji saudara. Maka kini kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan Allah melalui baptisan kudus. Jadi hubani nasiam nalape idilo boy mahundul tene. Terima kasih, Mak. Ya, maju mana siam hulobei aima keluarga Bapak John Lihardo Saputra Malau. Di kanan, di kanan. Ininya ke kanan. Kepala ke kanan. Pelan, pelan. Dua tangan. Oke, maju, maju. Ya. Luigi. Faith. Saudari Luigi Faith Dilo Malau, saya akan membaptis kamu ke dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau sejak masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Ya, keluarga David Franciscus Halomoan siahan.
Saudara Alvaro Gabriel Siahaan, saya akan membaptis kamu ke dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau sejak masuk ke dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan. Iya, mantap Pak. Keluarga Samas Radon Tua Purba. Domingos. Lang boy kurang. Iya. Oke. Ya. Saudara Domingos Ingo Purba, saya akan membaptis kamu dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau sejak masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mau dia? Kalau enggak biar gini aja enggak apa-apa. Dua tangan. Tangan Bapak dua di sini menantang. Oke, maju ke depan, maju. Sini. Ya. Saudari Grace Viola Marnauli Siahaan, saya akan membaptis kamu dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau sejak masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Ya, keluarga Pendeta Dendivando Sidoru. Saudara Dominic Dwivando Sidauro, saya akan membaptis kamu ke dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau sejak masuk ke dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan diundang Hanami Nasyam keluarga untuk Jongjong Musik. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 dan ayat 3. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.
saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak ini kepadamu melalui baptisan kudus. Kami percaya bahwa Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu dan masuk menjadi warga kerajaan-Mu yang hidup dan bertumbuh dalam iman di tengah-tengah dunia ini dan mewarisi kehidupan kekal. Berkatilah orang tuanya, sertai dan kuatkan mereka agar mampu membimbing anak-anak ini datang kepadamu, sehingga mereka bersama-sama mewarisi kerajaan-Mu. Amin. Undul manasya. Mandori maita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan ayat 2. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal. Sebab dengan kehancuran
Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, yang selalu merindukan akan firman-Mu. Sebab kami tahu, firman-Mu adalah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada saat ini, biarlah Tuhan yang memberikan ketenangan hati, pikiran kepada kami. Sebab kami tahu juga, ketika kami memiliki ketenangan, pada saat itulah Tuhan akan masuk ke dalam hidup kami melalui firman-Mu. Bapa di surga, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Salam bagi kita sekalian. Khusus kepada Nasyam. Kuria nahinarga ibagas gorani Tuhan. Na beribadah di rumah. Ya. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Advent napaduahon. Kita haganupan firman Tuhan bata tertulis di dalam Mazmur 85. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan datang daripadanya, dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di depannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yehuda, ya, mereka bisa kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, itu adalah suatu hal yang ajaib. Suatu keajaiban yang luar biasa. Yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Termasuk doai. Modom ham nabodari ge. Kanaima modom nabodari. Boy puho pagi. Keajaiban doai. Keajaiban deda. Langhalani sebelum tidur ham minum jus. Otomatis puho patar pagi. Atap sebelum tidur ham mangan vitamin otomatis puho patar pagi. Tapi bisa kita lalui satu malam itu keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti itu bangsa Israel. Bahkan bagi Israel mereka sudah menderita 70 tahun di Babel. Tetapi mereka bisa kembali ke Yerusalem itu seperti mimpi. Songon nipi doai. Terjadi hanya karena anugerah Tuhan semata. Dan inilah yang dilihat oleh pemazmur dalam teks ini. Pemazmur mengungkapkan Israel bisa kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun menderita di Babel adalah mukjizat. Sehingga tidak ada kata yang paling indah selain mengucap syukur kepada Tuhan. Anggo hita ege anggo laumar terima kasih hubani sada halak. Mungkin halani bagal pertolongan nige. Langa dong hatana lobih humbani terima kasih. Anggo boy 10 jari-jariku tambah 10 jari-jari ni nahekku tambah si manjujungku marsombah hubamu. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan selain mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itulah hidup kita hari ini. Jadi yang gua dong pena marsungut-sungut. Agape rohu dan tetap bersungut-sungut.
Nama huamai. Mau udah nun. Masih mau masa hari mingguan roh. Maksudmu hari roh. Ase malah suhurmu hari rohudan. Hari HP rohudan paturut mahuzin. Maka kita latih diri kita untuk selalu menikmati hujan. Ageban hari Minggu. Sehingga dong alasan halani hudan lang marminggu. I live streaming do. Masa lang marminggu hudan. Live streaming do. Napa di dihonon ke wajar maghugareza. Sang mungkin ko majarak jauh dah. Holo. Maka ini mari kita latih diri kita untuk selalu mengucap syukur dalam semua hal. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, di ayat 9 dikatakan, di ayat 5 dikatakan, engkau telah memulihkan kami. Artinya, itaganupan, ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka sudah menyaksikan dan melihat sendiri kehancuran Yerusalem. Ay nama 70 tahun ita dikon. Mereka melihat sendiri kehancuran Yerusalem yang tinggal puing-puing belaka. Rumah mereka sudah menjadi sarang binatang. Makanya yang gulang iyan kon ham rumahmu sarang ni binatang deda. Binatang halus. Roh asing irido memasuki rumah anggodo medokahlang iyan kon kan. Menurgim bulu. Karena menjadi apa? Sarang binatang. Binatang aha. Oh malang nabutuai. Tak binatang aha deba. Maka ini tempati rumahmu. Iyan kon ham rumahmu. Gitu. 70 tahun ditinggalkan. Rumah-rumah mereka sudah menjadi sarang binatang. Ladang mereka sudah menjadi hutan belukar. Bait Allah yang didirikan oleh Salomo sudah rata menjadi tanah. Melihat semuanya itu, mereka berseru. Mereka memohon. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Bani ayat 5ai, pulihkan kami. Bani bahasa si malungun ini, pasuang hamahanami. Kembalikan hidup kami. Kembalikan rumah kami, kembalikan ladang kami, kembalikan bait Allah kami, pulihkan kami. Pulihkan kami. Mereka menangis, mengungkapkan kepedihan. Mereka menangis, mengungkapkan rasa galau. Kiranya Tuhan mau memulihkan mereka, sebab mereka tahu tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa pulih kembali. Inilah kesadaran Israel. Mereka sadar tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa pulih kembali. Ongkadoham merburi niuhur. Anggulang halani Tuhan, langboy malum buri niuhur muai. Hanya Tuhan melalui rohnya yang bisa memulihkan itu. Maka ingat, tanpa Tuhan siapapun kita ini tidak akan bisa dipulihkan kembali. Langhalani gogohmu, langhalani gogoh tapakon nalikan. Mereka tidak hanya berseru, pulihkan kami. Tapi melalui nats hari ini, mereka disebutkan berjanji. Berjanji. Tidak hanya siap berjanji, tetapi mereka juga mengakui kebesaran Tuhan. Hama janji ni sidea ai. Ini. On manay sobut bani teksta. Apa janji mereka? Kalau Tuhan sudah memulihkan mereka, apa janji mereka? Ang kusang kaburitan hitonda, boy du baha janji to Tuhan ang gumalum huliau, oma. Tuhan ang gumalum huliau razin pemar minggu. Dup kasi malum, onggap lang idogi gareza, ay hanjay huzay. Tuhan ang godear mahuli ekonomi kon, husumbangkon pe 10% humbani pendapatanku. Jangankan 10%. 0,1% pun keberatan. Anggo tardosak mage kehidupan. Gampang do hiton merjanji hubani Tuhan. Anggo sonon. Kita lihat apa janji Israel.
Kalau hidup mereka sudah dipulihkan, apa janjinya? Janji yang pertama adalah mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Ondone sobut baneetsia. Nini, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Sirsir doau, manangihon hatamu Tuhan. Itu janji pertama. Kemampuan mendengar adalah dasar pertumbuhan iman. Humbani nama bogei do tubuh hapur sayaon. Nah doau mangajarhon hal nalangongga hubogei. Anak ni botokku langboy marpanangar, langboy marsahap. Kenapa dia tidak bisa berbicara? Karena dia tidak bisa mendengar. Apa yang mau dibicarakan? Karena tidak pernah mendengar. Anggona sonai do situasi ini masih lumayan. On sehat do pinggol ni. Sehat do pamangan ni. Tapi tidak mau mendengar. Akibat tidak mau mendengar, tidak tahu apa yang dibicarakan. Kemampuan mendengar adalah dasar pertumbuhan iman. Jika kita sudah merasa pintar, au maningun hutan daskon don. Jika kita sudah merasa pintar, maka kita malas mendengar. Sukun, nadup jago mahiton? Aha hajagoan tay bandingkun hubani hajagoan nene bata. Orang yang merasa sudah pintar, maka dia akan malas mendengar. Manangihonaha. Mau botoh ana sil sebuton di panditain. Mau botoh mas murwaluh pelilimain. Mau enggak huambilan kunin. Makanya dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mendengar khotbah pendetanya. Dia tidak mau mendengar khotbah situanya. Dia tidak mau mendengar orang lain. Karena apa? Dia merasa dia sudah pintar. Dong duna sunaizon. Advent paduahon makatahon. Ketika ham sudah merasa pintar sehingga tidak perlu mendengar, bertobatlah. Nini Yohanes Pandidi, bertobatlah sebab harajaon nini batadong maduhur. Bertobat, anggo dong nasunai. On Advent paduahon lo. Kita harus bersyukur kita masih bisa hidup di Advent paduahon. Advent patuluhon holi, izamin ham manggoluh kam. Ulang dong naman putuhay. Saat ini masih bisa. Makanya ya tahun ijon, ketika hal on terjadi, justru nini kepintaranmu itulah kebodohanmu. Orang yang menganggap dia sudah pintar, akibatnya dia tidak mau mendengar. Tapi sesungguhnya kepintaranmu itulah kebodohanmu. Izami ta romagoni. Mago seterusnya. Khusus nih bani minggu Advenon. Ya jangan ada yang merasa sok hebat. Sok pintar. Seperti dia nih. Hani tua perang kita on. Sakidok mata di ban. Ipiltik sonon. Hancur genupan. Hiduplah di dalam rendah hati. Jangan merasa sok tahu. Jangan merasa sok pintar. Halani teks on makatahon. Kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar adalah dasar pertumbuhan iman. Orang yang merasa dia sudah pintar, dia tidak akan mau mendengarkan. Tetapi justru di dalam kepintaranmu itulah kebodohanmu. Makanya Advent paduahonon makatahon hita untuk nini tinggil manangar. Tinggil manangar. Mau mendengar firman Tuhan. Kita latih telinga kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Ulang manangar duniaon. Angko manangar duniaon dah. Indah do kata-kata duniaon. Sodap tumang kata-kata duniaon. Apa? Isukun hubata. Apakah kita punya kemampuan mendengar yang baik? Apakah kita punya kemampuan mendengar yang baik? Bahak do rumah tangga do maseda. Rumah tangga hancur.
Karena apa? Suami istri tidak punya kemampuan mendengar yang baik. Istri ini satabi. Istri ini rusuhan menangar suara ni duniaon. HP bapa rusuhan menangar hatani nai bata. Maralu maturus. Porang maturus. Karena apa? Tidak memiliki kemampuan mendengar yang baik. Ay kan halani na saling dengar-dengaran do na siyam asiboy terjadi on. Ay mada holi tanggal 6 Desember buwan hitaman yung tahun asi terdidi hu gereja. Ada kemampuan dengar-dengaran antara suami istri, maka ini terjadi. Angko pitah bapa do makatahonai inang lang terjadi gak niyon? Tidak mungkin. Atau angko pita inang do makatahon bapa lang terjadi on. Tidak mungkin. Maka boy hatahonon. Ubani na siyam na 5 keluarga. Suami istri sudah memiliki kemampuan mendengar yang baik. So naik masa terus nih. Akan naik dulu po pita. Lau terdidi tumang na siyam mampu dengar-dengaran. Siap terdidi marsibuan dalan ni bay. Halo, anggo lau terdidi dah sadi hari pe suruh marguru siap do na siyam. Lau terdidi marguru dah jam 8. Nini. Hari Rabu dah jam siah. Halani dong kebutuhan ni. Duko si terdidi ni ompah ni. Yo marsibel lakah ni mau jin. Takiza na pa didihon 6 Desember ondi. Boy do ipareksa huliay ko ba na siyam PMZ. Halo. Izado napadidihon keluarga 6 Desember ay. Apakah kemampuan mendengar hanya olah ni 6 Desember? Dop ko si salose 6 Desember, sehatkah kemampuan mendengarmu? On mulak kubata mon. Tapi kita akan upan nini ijon. Zaman milenial kita perlu mengoreksi telinga kita. Supaya tidak gampang mendengar gosip, tetapi lambat mendengar hata nenai bata. Angko boy cepat mendengar firman Tuhan, tetapi lambat mendengar gosip-gosip dunia on. Tene. Telinga selalu terbuka lebar untuk hata nenai bata. Aido. Telinga selalu terbuka lebar untuk hata nenai bata. Bukan terbuka lebar untuk dunia. Tapi yang kita tapi izon lang. Mungkin halani idarat udan, izon marase. Tahun pe tantangan don. Sudah menangar hata ni bata boy do sonon. Telinga tertutup, mulut terbuka. Menangar hata ni Tuhan ge. Telinga tertutup, mulut terbuka. Ala ni menguap. Sodap ge. Hawaon mengundang kita untuk ngantuk. Tapi ya tahu ni sonda. Karena kita bisa hidup hari ini. Itu karena mukjizat, anugerah. Maka mari kita berjanji. Siap mendengarkan firman Tuhan. Buka telingamu. Akan aido. Buka telinga, buka mulut. Ulang tutup telinga, buka mulut. Langsung naik. Alanyai ya tahun bani teksta ijon. Tetap mahita, rajin, sehat panangarta. Mencalo hata ni Tuhan. Napa dua kon? Nini ijon, isamping nih mereka berjanji, mereka juga mengakui kebesaran kuasa Tuhan. Ahama ai, nini bani ayat 10. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang takut akan Dia. Israel mengakui hal ini. Tuhan itu dekat dengan orang yang takut akan Dia. Banyak orang berkata Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak mendengar doaku. Di manakah Tuhan? Buai do halak na sukun-sukun bani panorangon. Pasal keberadaan ni di manakah Tuhan? Nah dari masuk do kan Jakarta sudah semuanya zona merah. Wah khawatir do. Secara hazul maun ada rasa khawatir. Tapi khawatir itu mengajari kita untuk berhati-hati. Waspada selalu. Tapi ia tahun ijon, apakah ketika ia tahun Jakarta sudah semuanya zona merah, mitur mahita marsukun Tuhan itu jauh. Di manakah engkau Tuhan? Lang itang yon ham tonggoku.
Tapi engkau pamulang on bersih do. Bani kemparai. Hebat pamulang. Semangat pampatar hu pamulang di nurku. Ilang dong masuk pamulang izai kan. Pamulang bersih do. Ada apa dengan pamulang? Nah, Bani teks on, melalui teks ini Tuhan ingin mengklarifikasi statement nama katakan Tuhan itu jauh. Tuhan tidak mendengar doaku. Tapi melalui firman ini Tuhan akan berkata bahwa dia dekat dengan orang yang takut akan dia. Tuhan dekat dengan orang yang takut akan dia. Sesungguhnya orang yang hidup sesuka hatinya, orang yang tidak peduli dengan Tuhan, inilah sebenarnya yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Dan orang inilah yang selalu berkata, di manakah engkau Tuhan? Anggulang ragu kita pasal kuasa ni Tuhan. Kan gak mungkin kita berkata di manakah engkau. Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar seruanku. Tapi kalau kita yakin kepada Tuhan, pasti kita akan percaya bahwa Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Dia. Kadang kita tidak peduli dengan perkataan kita. Kadang kita tidak peduli dengan perbuatan kita. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan konsekuensi tindakan dan perkataan kita, pada saat itu kita berkata, di manakah Tuhan? Hapelang sadukannya na ulang peduli dengan ahana huwa tahun, ahana huwa jahon. Ketiba-tiba konsekuensi ini perkataan dan perbuatanku, itakap mau, iuhum mau. Tubuh masukun-sukun, di manakah engkau Tuhan? Kita sering mengkambing hitamkan Tuhan ketika situasi kita dalam terjepit. Ketika kita tidak mampu dengan konsekuensi perkataan dan perbuatan kita. Advent Paduahon berkata, bertobatlah. Jangan sering mengkambing hitamkan Tuhan. Tetapi percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab apa? Tuhan dekat di dalam hidup kita. Tuhan ada di nafas kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam kepribadian kita. Tuhan dekat dengan kita, jadi tidak perlu teriak-teriak. Nang perlu berteriak-teriak. Tuhan ada di napasku kok. Tuhan ada di hatiku. Tuhan ada di kepribadianku. Nalang husahap kon pedo may boto Tuhan ahai baga suhurku. Nah oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan kehendak Tuhan dan meninggalkan apa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, apa dampak? Apa dampak dalam hidup ini kalau kita dekat dengan Tuhan? Kalau keselamatan itu dekat dengan kita. Itu disebutkan di dalam ayat 11 sampai 14. Inilah dampak bagi orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dampaknya adalah dimanapun dia berada, dimanapun dia beraktivitas, baik di lingkungan manapun, di gereja, dimanapun, dia akan tetap menjadi pembawa damai. Dia akan meneduhkan situasi. Dia akan menjadi berkat. Itulah dampak dari orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Iza peham marhorja selalu memberi dampak yang baik. Iza peham tading lingkunganmu selalu mengahapkan kehadiranmu. Ketika suasana keruh, adong hamijin bisa menjadi jernih. Ulang songon boyok butat. Anggo boyok butat lang. Sebelum margoyang ya songonon bersih do bahay irawangai. Irawang. Tapi margumol hosi boyok butat jadi gombur. Ulang koma dengan kehadiranmu tambah keruh suasana. Sehingga orang berkata, dia rando na milang pala rohin. Berarti yang kepala kan boyok. Boyok. Iuta nami da boyok ipangan do. Boyok butat. Ayo kan. Ang gumandurong.
Angko mandurung kam dapat do boyok butat. Rup yarsik ma ay pokon ni haporas. Atakah de ba ay? Halo? Igabong maganupan ay, ipangan may. Enak. Tapi bani kehidupan langsung ay. Bani kehidupan langsung ay. Ulang rosuhan halak ham lang izin. Itu bukan dampak yang baik. Tapi anggolape roh kam pindah-pindah kalak. Ay sado no kanay purhangiray. Anggolape giroh purhangiray. Langsung nasah ibadahon. Takaha. Padahal hundul dah saya purhangiray dah. Tapi nanono itu mang paya izin. Doma malah suhur. Nah itu. Anggola pero wakil pengapurhangiray. Lapi homa sudah ibadahon. Padahal di belakang dia hundulan dai. Tapi hundullah ia, hadirlah ia. Sudah menjadi sukacita na luar biasa. Tapi yang gue tahu halak masunon. Ari mingguan dia randu na milang roh. Sekretaris saya ini. Tapi lang adong izin merahakan. Makanya ya tahun ijon. Apa dampak dari hidup orang yang dekat dengan Tuhan? Dia disenangi oleh orang lain. Dia dicintai oleh orang lain. Dia selalu dirindukan oleh orang lain. Masih irinduhon. Karena pengaruhnya luar biasa. Membawa kedamaian, membawa keteduhan, membawa kesejukan, membawa banyak berkat. Aima asih ia tahun bani teksta ijon. Nini, dampaknya adalah kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Keadilan akan menjenguk dari langit. Keadilan akan berjalan di depanmu. Naima nai harus sukon ni Tuhan. Ay mase ubani na siyam keluarga napa didihon pesa darion. Ay kan naima hiduplah dekat dengan Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Ase dame keluarga na siyam. Ulang kolida anak mon nini bapa hubani inang. Anak mon nini. Anggo sa tabi koncing maya atap beol. Oi urus anak mon. Uy. Anggo au ay pita anak kuin ni kudo. Anak tarup duai. Berarti harus kerjasama yang baik. Tapi anggo mar Facebook mage inang mulai jam 5 hujam 8. Mar Facebook ya terus, mar TikTok. Lohean nyombah. Kosing nyombah ipaturut, anggo ay marah maham pa. Marah maham. Malahan huan juron, ulang ram mengurus. Anggo lalabay hurzani, tapi anggo sibuk doi ya mar masak, manuci, mar dia ya. Ay mahuwa mabawan sali-sali tanganmu. Tapi anggo inangay secara tidak langsung, may papangani kotoran ni anak ni da. Secara tidak langsung. Ay pa iya malap kotoran, mangan. Tapi sehat dia. Heran. Memang itulah kuasanya Mama On kan. Sehat dia. Sehat jurgit semangat selalu. Agi pido mo mangiluin dahannya ipangan gi pita mintong. Ay manggo sukacita. Artini ijay dekatlah dengan Tuhan. Lang pita istri na perlu dekat. Suami istri. Suami istri harus hidup dekat dengan Tuhan. Maka nini ijon hidupmu akan berdampak. Jadi anak-anakmu pe marosuh tadi ngerap pakon ham. So nganong sebutkan nami age marbagal mahuli ni ombahin. Anggo hidup do nasiam takut akan Tuhan. Sadaya pe nini do anggo dalahi age. Pak, aku nanti kalau udah menikah aku seperti bapaknya aku nini. Wah anggo ay buang kemaham selaku bapak. Berarti idola nini ombahmu ham. Tapi anggo ya tahun sunon. Pak, nanti aku kalau udah menikah kayak bapak sianu itunya aku nini. Songon bapak ni tetanggai do gania langsung okam. Berarti aha, lang adong ididah na boy si tiruan humbamu. Ay martinggili do lalap. Martinggili pagi, martinggili siang, martinggili malam. Tay padidihon tiap tahun. Bahaya kan? Nabuto sa diari mardami, sa diari martinggil. Ayay do terus. Martinggil dor. Lang isa dari kita. Anak-anak kita itu butuh kedamaian. Butuh ketenangan. Anggolang damai ia di rumah. Dia akan berusaha mencari kedamaian di luar.
di mana dia diterima. Maka iluarai ia mencari perhatian supaya orang lain memperhatikan dia. Jangan salahkan anak kita kalau dia menemukan kedamaian di luar. Sebab i rumah lang jupasiai. Ay manukanai, banyak rumah tangga yang hancur. Karena apa? Karena suami istri tidak memiliki kemampuan untuk mendengar yang baik. Halanya hita haganupan. Nini adong sana doding sonon tene. Bahen maahu perhiteanmu, sondangmu Yesus talar izin. Ale Tuhanku patu pamau, bain pasu-pasu, bai hasomankin. Aido perguluhanku, perhitean di Tuhan do hitaon, untuk saluran damai sejahtera, keadilan, sonai homa age pasu-pasu. Amin. Bertonggo mahita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Ketika hidup kami boleh berjalan dengan baik, itu adalah karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena Engkau masih mengasihi kami dan kami berharga di mata-Mu. Kiranya kami memiliki kemampuan untuk mendengar firman yang baik, sebab dengan mendengar iman kami akan bertumbuh. Berkati kami Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini dan juga yang ibadah live streaming di rumah. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKPS Pamulang. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh program, khususnya di bulan Desember ini. Sehingga semua program boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya melalui program itu nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati juga Tuhan orang tua yang datang pada hari ini untuk menyerahkan anaknya kepadamu melalui baptisan kudus. Satu persatu, suami, istri, anak Engkau berkati. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan selalu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan meneruskan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, adong kelewatan no kana itene warta jemaat. Jadi sebelum patupu galangan ase warta jemaat malobe. Shalom Mahubata, Bapak Inang, Sonari, Tangarota, ting-ting namasa pakon si pamasaon sada 1 minggu ke depan. Ibadah permingguan ta bani tanggal 10 Desember 2020. Model kebaktian ta Aima model B berbahasa Simalungun. Pengkhotbah Bapak Pendeta Oberlin Silalahi, Paragenda Inang Situa Lesti Sinaga, Sibasa Doding Inang Samas Rode Arni Sinaga, Galangan Bapak Samas Radon Purba, Ting-ting Bapak Situa Edu Purba, dan musik Inang Samas Lisbeth Purba. Pemerhati Okto Damanik, Singers Bapak Situa Jaberdin Purba, Pakoni Bapak Jabagus Damanik, Parmasukta jam 10 WIB. Si Pamasaon, Sada.
Persembahan ibadah. Untuk galangan persembahan ibadah minggu dan pertonggoan selama masa ibadah di rumah dapat dilaporkan, disampaikan kepada bendahara jemaat atau Bapak Samas Gema Sumbayak dan atau ditransfer melalui rekening Bank BNI nomor 0908737679 atas nama Gema Hatiha Soterio. Paduahon, Pandidion Napasing. Bani hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sadarion Doma Manjalo Pandidion Napasing Baptisan Kudus niombah ni keluarga sada Bapak Pendeta Dendi Pando Sidauruk Pakon Inang Dearni Florence Purba. Paduahon Bapak Baralius Gideon Siahan Pakon Inang Septa Rumondang Pahpahan. Patoluhon Samas Radon Purba Pakon Inang Rosmada Sidauruk. Paupatkon Bapak David Siahaan Pakon Inang Windy Jessica Saragi. Paunomhon Bapak John Lihardo Malau Pakoni Inang Friska Sipayung. Napa teluhon. Ting paduahon Sihol Marhajabuan. Sihol Marhajabuan do niombah ni kuria on Susandi Gesario Tondang. Anak ni Bapak almarhum Tondang. Tinubuhkon ni Inang Situa Rosenmi Sinaga Pakon Marito Boru Nainggolan. Boru ni Bapa Gian Nainggolan tinubuhkon ni Inang Nurhati Naibaho Hun Gereja Katolik Santa Maria Tangerang. Ibadah pemasu-masuan Bani hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Marianan IGKPS Pamulang. Parmasukni jam 10 WIB. Nomor tugas Bani acara pemberkatan pernikahan sada Sibuan Doding Bapak Situa Jonansen Damanik, organis Bapak Situa Sadarman Purba, galangan Bapak Samas Radon Purba, song leader Bapak Inang Situa Lesti Sinaga Pakoni Inang Melda Sumbayak. Pemerhati Bapak Situa Jaberdin Tua Raja Purba. Paupatkon sermon lokal. Bani hari Rabu tanggal siah Desember 2020 ia dongkondo sermon lokal GKPS Pamulang marhite aplikasi Zoom. Ase hubani haganuk majelis emeritus Pakon Ketua Seksi Mandihuti sermon on. Sermon dimulai jam 19 WIB. Untuk link akan diinformasikan selanjutnya oleh admin. Palimahon rapat majelis. Rapat majelis GKPS Pamulang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 untuk pembahasan rencana program dan anggaran keuangan tahun 2021. Rapat dilaksanakan setelah selesai ibadah minggu agar seluruh anggota majelis dan ketua seksi dan kategorial dapat mengikuti rapat majelis ini. Paunomhon, Natal Lansia Resort telah diterima undangan perayaan Natal Tupuan Lansia Resort Sikoko. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 mulai jam 16 sampai 18 WIB. Ibadah akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan kehadiran Tupuan Lansia GKPS Pamulang dapat ikut ambil bagian pada ibadah Natal ini.
link Zoom akan disampaikan kemudian, dan akan dari jemaat GKP Pamulang akan mengikuti peserta liturgi, yaitu Sada Bapak Situa Udin Purba Paduahon, Nyonya Situa Udin Purba Patoluhon, Situa Ramli Sinaga Paupatkon, Inang Situa Ramli Sinaga Palimahon, Bapak Situa Mardin Purba Paunomhon, Inang Nyonya Situa Mardin Purba Pakon Papituhon, Bapak Situa Victor Purba. Papituhon, ibadah perayaan Natal GKPS Pamulang. Ibadah perayaan Natal dilaksanakan GKPS Pamulang tahun ini akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. 1. Sekolah Minggu pada tanggal 19 Desember 2020. Yang kedua, Malam Natal 24 Desember 2020. Ketiga, Natal Umum 25 Desember 2020. Keempat, Natal Tuntunan atau Ulang Tahun Pemuda 26 Desember 2020. Kelima, Malam Ujung Tahun 31 Desember 2020. Keenam, Awal Tahun 1 Januari 2021. Diar Hubani Hita Haganupan Kuria GKPS Pamulang mendukung Horjani Panitia Natal 2020 AC Mardalan Ganup Ibagas Nadiar untuk kemudi hamulia onni gorani Tuhan naibata. Selanjutnya, tugas-tugas pindah kuria terhitung tanggal hari ini, keluarga Bapak Yosep ataupun Inang Boru Sipayung Pakon Sada Niombah pindah kuria GKPS Cibubur. Terima kasih untuk pelayanan dan kerjasama yang baik selama di GKPS Pamulang. Yang kedua, rancangan program dan keuangan 2021 sehubungan dengan akan berakhirnya tahun pelayanan 2020, maka diminta kepada seluruh pengurus seksi kategorial agar dapat mempersiapkan rencana program dan anggaran biaya masing-masing seksi untuk tahun 2021 dan mengirimkan kepada sekretaris jemaat seksi dan kategorial yang belum menyampaikan agar dapat mengirimkan selambat-lambatnya hari Selasa 8 Desember 2020. Ketiga, terkait dengan merebaknya virus corona COVID-19, saat ini dihimbau kepada kita semua untuk tetap mengaplikasikan pada pola hidup sehat bersih, mencuci tangan, dan menggunakan sabun ataupun pembersih tangan berbasis alkohol, serta mengurangi aktivitas di keramaian dan menggunakan masker jika diperlukan keluar, serta menjaga jarak, dan apabila mengalami gejala flu, batuk, ataupun gangguan pernapasan, agar segera memeriksakan ke dokter dan tetap tinggal di rumah selama masa social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Paupatkan iuran BDS Diakona per keluarga. Dihimbau kepada anggota jemaat untuk dapat menyampaikan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan, yaitu iuran per keluarga untuk kas BDS sebesar Rp20.000 per bulan. Iuran dapat disampaikan kepada bendahara tim BDS atau pengurus sektor masing-masing. Palimahon, Horjabagal Napasing. Kepada jemaat yang hendak mengikuti
Horja Bagal Napasing agar dapat mendaftarkan diri kepada pengurus sektor masing-masing dan atau pengurus seksi nama poso untuk pemuda-pemudi. Mengingat situasi saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, Horja Bagal Napasing akan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir dan menggunakan protokol kesehatan. Pokok-pokok doa Boy ididah kita ibani PDF yang kita terima di HP kita masing-masing. Dan yang berulang tahun kelahiran Boy Homa ididah kita ibani PDF yang kita terima masing-masing. Duit na masuk bani nasa mingguan aimah 2.457.000 rupiah. Pengeluaran 2.102.500 rupiah. Saldo jemaat 44.347.865 rupiah. Amin. Sai ipasu-pasu Tuhan nai batama pardalanan ni duiton sonai agena memberesi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di mana kasih-Mu selalu kami terima yang berkesinambungan dari minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, di dalam masa-masa yang kami lewati, masa-masa sulit di COVID-19 ini. Itu karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau tadi kami sudah mendengarkan ting-ting namasa pakonsip amasaon 1 minggu ke depan. Biarlah Bapa kami dapat mengikutinya, menjalaninya sebagai bukti dari iman percaya kami kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan inang pendeta kami, dan bukakan hati dan pikiran kami, dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap hari supaya kami jangan seperti boyok yang besar perutnya di dalam situasi di dalam lingkungan kami. Tuhan, itulah yang kami dapat dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan inang pendeta, berkati keluarganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.